Baiklah, pada hari ini kita masuk ke pertemuan ke-8 dengan materi kita, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Seperti yang kalian lihat, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, menentukan dan memahami pecahan senilai, dan yang kedua, menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Nah, lanjut, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu menghitung pecahan senilai. Apa sih yang dikatakan pecahan senilai? Mari kita perhatikan baik-baik yang tampil di layar. Pecahan yang pertama itu adalah pecahan 3/4. Yang mana dikatakan pecahan senilai? Ada dua. Apakah dia akan semakin besar atau semakin kecil tergantung dari pengali atau pembaginya. Dimana yang perlu kalian ingat bahwa pecahan senilai itu tercipta ketika kita mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Seperti yang terlihat pada layar di atas, pecahan 3/4 ini kita kalikan dengan masing-masing 3 ya. Jadi 3 kali 3 dia mendapatkan 9/12. Pecahan 3/4 ini akan senilai dengan 9/12 karena masing-masing telah dikalikan 3. Inilah yang dimaksud senilai karena pengalinya adalah bilangan yang sama, yaitu 3. Tadi kita sudah menentukan pecahan 3/4 senilai dengan 9/12. Selanjutnya kita mencari pecahan lain yang senilai dengan 3/4 yang telah ditentukan dia harus berpenyebut 8. Kira-kira berapakah pembilangnya? Maka yang harus kita perhatikan penyebutnya. Dari 4 ke 8, kita perhatikan dia dikali atau dibagi. Ternyata dari 4 ke 8 dia dikali 2 ya. Kali 2 berarti pembilang pun harus dikali dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 3 kali 2 dia dapat 6. Maka jawabannya di sini adalah 6. Selanjutnya kita cari lagi pecahan lain yang senilai dengan 3/4 yang pembilangnya sudah ditentukan, dia 27 per berapa kira-kira yang senilai dengan pecahan 3/4. Perhatikan dari 3 ke 27 dia dikali atau dibagi. Ternyata yang kalian harus perhatikan, kalau dia angkanya semakin besar maka dia pasti dikali ya. Kalau dia semakin mengecil artinya dia dibagi. 3 kali ya 9 ya, 3 kali 9 agar menghasilkan 27. Berarti supaya senilai kita kalikan 4 dengan 9. 4 kali 9 berarti dia jawabannya adalah 36. Sama dan seterusnya. Sengaja saya tidak isi ini titik-titiknya. Kita bisa membuat pecahan senilai yang lain tergantung dari apa yang ingin kalian kali, selama itu adalah bilangan yang sama. Sama dengan pecahan di bawah 2/6. 2/6 ini senilai dengan 4/12 karena dia masing-masing adalah pengalinya adalah 2 ya. Kemudian kita cari pecahan senilai yang lain senilai dengan 22/6 yang berpenyebut 18. Berarti cari 6 ke 18 itu dikali 3. Berarti ini 2 harus juga dikali dengan 3. 2 kali 3 itu dapat dia 6 ya, jawabannya 6 ya. Kemudian pecahan lain yang berpenyebut 24. Perhatikan 6 ke 24 berarti dia dikali 4 ya. Kali 4 berarti 2 juga harus dikali 4, dia dapat 8. Pecahan yang senilai dengan 2/6 berarti dia 8/24. Kalau penyebut 3, perhatikan dari 6 ke 3 dia semakin besar atau semakin kecil. Ternyata dia semakin kecil, maka dia tidak dikali lagi tapi dibagi. Pembaginya dia adalah 2. 6 bagi 2 dapat 3, berarti 2-nya juga harus dibagi 2. Dapat dia 1. Maka pecahan 2/6 ini senilai dengan 4/12, 6/18, 8/24, 1/3, dan lain-lain lagi, tergantung dari perkalian dan pembaginya.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa pecahan senilai itu terbentuk dari hasil perkalian atau pembagian masing-masing pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Intinya ini ya, pembagi bilangan yang sama. Dan selanjutnya kita masuk ke bagaimana menjumlahkan dan kita masuk konsep yang perlu kalian pahami. Pada kali ini saya hanya akan membahas tentang bagaimana caranya mengurangkan atau menjumlahkan pecahan yang berbeda penyebut. Kalian harus menyamakan penyebutnya. Bagaimana caranya menyamakan penyebut? Yaitu dengan menentukan KPK. Ini sudah pelajaran dari kalian masih SD, menentukan KPK. Saya rasa ini sudah semoga sudah di luar kepala ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan pecahan itu intinya perhatikan penyebutnya. Kalau dia sama, ya gampang, langsung jumlah saja pembilangnya. Tapi kalau dia berbeda, kalian harus samakan penyebutnya dengan menentukan KPK terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara mencari KPK? Dengan cara memfaktorkannya. Memfaktorkan ada juga dengan kelipatan. Pada kali ini saya ajarkan dengan cara yang seperti ini. Semoga kalian pernah dapat ya. Tapi saya akan jelaskan ulang. Ini misalnya ada kalian disuruh menentukan KPK dari 12 dan 18. Bagaimana caranya? Intinya kalian harus cari pembaginya yang dimana kalian harus bersisa satu di bawah. Konsepnya itu kalau KPK harus sisanya ini dibawa semuanya satu. Kalian perhatikan 12 dengan 28 itu masing-masing bisa dibagi 2, ya kan? 12 bagi 2 dapat 6, 28 bagi 2 dia dapat 14. Cari pembagi lain lagi, bagi 2. 6 bagi 2 itu dapat 3, 14 bagi 2 itu dapat 7. Sekarang bagi 2. Kalau bagi 2 ini kan tidak bisa, jadi kita lanjut lagi, coba bagi 3. Bagi 3 dia dapat 1, 7-nya ya tidak bisa dibagi 3, jadi turunkan saja ya. Jika tidak bisa dibagi, turunkan saja, jangan jadikan desimal, tapi turunkan saja. Karena kita pakai cara yang seperti ini. Kemudian 7-nya supaya bisa jadi 1, ya kita bagi 7. Satunya karena sudah dapat 1 tadi, jadi turunkan saja. 7 bagi 7 dapat 1. Karena sudah bersisa 1 semua di bawah, maka KPK-nya adalah yang ini, yang warna biru. Tinggal dikali 2 kali 2 kali 3 kali 7 ya. Ini jawabannya adalah 84. Itu cara mudah untuk menentukan KPK. Kenapa saya tawarkan untuk memakai cara seperti ini? Karena kalau dia sudah bilangannya semakin besar, ini lebih efektif daripada menggunakan kelipatan atau faktor bohong. Tapi semuanya benar. Yang mana kalian paham? Kita masuk ke pengurangan pecahan biasa. Saya bahas yang pertama dulu, yang memiliki penyebut yang sama. Kebetulan penyebutnya ini yang berada di bagian bawah, itu namanya penyebut ya. Yang di atas ini adalah pembilang. Penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama ya gampang. Langsung tulis 1 kali penyebutnya, kemudian kurangkan bagian atasnya. 3 kurang 1 dapat 2, 2 per 5. Jangan sekali-kali mengurangkan pecahannya, penyebutnya. Karena itu salah, tapi tulis 1 kali saja. Yang dikurang itu atau dijumlah itu hanya bagian atasnya. Contoh soal yang kedua, pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Ya, sudah berbeda ya penyebutnya. Tadi pecahan biasa yang sama penyebutnya, gampang sekali. Sekarang dia penyebutnya sudah berbeda. Ingat konsep awal bahwa ketika kalian menemukan penyebut pecahan dengan penyebut yang berbeda yang ingin dikurangkan atau ditambah, kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK-nya. Ada soal seperti ini. 3 per 4 dikurangi 2 per 6. Langsung perhatikan penyebutnya. Oh, dia penyebut 4, dia penyebut 6. Berarti berbeda ya. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya.
Yang dipakai yang pertama ini, ya masih ingat kan, ini tentang kelipatan. Kelipatannya ini berarti dia lompat 4, kelipatan 4, dia lompat. Kemudian yang 6 itu kelipatannya 6 tambah 6 berarti 12, tambah 6 lagi 18. Ini kelipatannya. Ternyata KPK-nya kita dapat bilangan yang sama, yaitu 12. Jadi KPK-nya 12. Maka di sini penyebutnya sudah menjadi 12. Berapa KPK yang didapat? Maka semua penyebutnya berubah menjadi penyebut berdasarkan KPK-nya. Sini penyebut 12. Kita lanjut. Penyebut 12. Lihat 4-nya. 4 itu diapakan supaya dapat 12? Ternyata dikali 3 ya. Kali 3, atau bisa juga 12 bagi 4. 12 bagi 4 itu dapat 3. Berarti yang di atas juga harus dikali 3. 3 kali 3 dapat 9. Yang ini 12 bagi 6 dapat 2. Berarti 2 kali 2 kali 2 dapat 4. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar jika penyebutnya sudah sama, maka langsung dikurangkan. 9 kurang 4 dapat 5. Penyebutnya tetap. Ingat, penyebut itu tidak ditambah atau tidak dikurangkan, tetap. Tapi yang menjadi perhatian kita cuma pembilangnya ya. 5/12 ini jawaban akhir karena kita sudah tidak bisa menyederhanakan lagi. Kalau masih bisa disederhanakan ya disederhanakan sampai bis. Ini tadi menentukan KPK dengan kelipatan. Tapi kalau pakai cara saya atau yang saya anjurkan ini seperti ini, menentukan KPK dengan pembaginya yang cara kotak biasanya sebut orang. Cari dulu pembaginya, pembagi 2 berarti 4 bagi 2 dapat 2, 6 bagi 2 dapat 3. Kemudian 2 bagi 2 dapat 1, 3 nya tidak bisa bagi 2 berarti turunkan saja. Kemudian terakhir bagi 3 ya, 1-nya turun, 3-nya bagi 3 dapat 1. Karena sudah 1 maka KPK-nya ini 2 kali 2 kali 3 12. Sama. Mau kita pakai cara kelipatan, mau cara faktor pohon, mau pakai cara seperti ini, semuanya sama. KPK-nya juga 12. Mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan campuran yang kebetulan dia penyebutnya juga berbeda. Kalau seperti ini, kalian menemukan contoh soal seperti ini, kalian punya banyak cara untuk mengerjakannya. Kita dulu pakai cara yang pertama. Kalian perhatikan, kalian bisa mengelompokkan yang mana bilangan bulatnya dan mana bilangan pecahannya. Ini kan bulatnya 8, ini pecahannya 3/4. Ini bulatnya 4, pecahannya 2/6. Maka yang bulat itu dikumpulkan, 8 dikurang 4. Kemudian pecahan 3/4-nya dikumpulkan dengan 2/6. Ini dia kelompokkan. 8 kurang 4 kita dapat di sini hasilnya 4 ya. Ini 8 kurang 4 turun dapat 4. Sekarang kita fokus di pecahannya. 4 dan 6 tadi KPK-nya dia adalah 12 ya, 12. Nah, 12 dibagi 4 dapat 3. Makanya 3 di sini. 3 kali 3 dapat 9. 12 dibagi 6 dapat 2. Ini 2. 2 kali 2 dapat 4. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung kurangkan pembilangnya. 9 kurang 4 5. 5/12. Ini 5/12 turun. Setelah sampai seperti ini, kita dekatkan kembali supaya menjadi pecahan campuran. 4 5/12. Nah, ini cara pertama kita mengelompokkan. Ada juga cara 2 seperti ini. Kalau saya seringnya pakai seperti ini. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Caranya itu 8 kali ke bawah, 8 kali 4 tambah 3. Nah, 8 kali 4 tambah 3.
8 kali 4 32 tambah 3 itu dapat 35 per berapa penyebutnya, kita 4 di bawah ya. Kalau ini 4 kali 6 24 tambah 2 26 per penyebutnya 6. Ini sudah dapat pecahan biasanya. Kalau sudah seperti ini, perhatikan penyebutnya karena berbeda, berarti kita samakan. Kita cari KPK-nya, tadi dapat 12, KPK-nya 12 ya. Kemudian kita bagi 12 dibagi 4 dapat 3. Maka kita kali 3 di sini, 3 kalikan kembali ke 35. Yang pembilangnya dapat dia 105. Kemudian 12 dibagi 6 dapat 2. Nah, makanya pengalinya di sini 2. 2 kali 26 dia dapat 52. Penyebutnya sudah sama ya, tinggal dikurang saja langsung di atas. 105 dikurang 52 dapat 53 per 12. Nah, karena pembilangnya lebih besar dari penyebut ya begitu sederhana, maka kita harus sederhanakan lagi. Kita jadikan dulu pecahan campuran karena yang besar pembilang daripada penyebut. Campuran, caranya mengubah ya ini dibagi seperti biasa. 53 bagi 12 itu kita kalikan 4 dulu. 4 kali 12 dapat 48. Kurangkan bersisa 5. Karena sisanya sudah 5, tidak ada lagi yang ingin turun. Ya 5-nya ini dinaikkan ke atas. Menjadilah pecahan 5 per pembaginya tadi 12. Yang inilah jawabannya 4, 5 per 12 ya, sama kan? Semuanya dapat 4, 5 per 12. Seperti itu. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana jika bilangan bulat dikurangkan atau dijumlahkan dengan pecahan? Tadi pecahan dengan pecahan, pecahan biasa dengan biasa, pecahan campuran dengan pecahan campuran, atau pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, kalau bilangan bulat, bagaimana caranya? Bulat dengan pecahan ingin dijumlahkan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini ada contoh soal. 8 dikurang 4 per 5. Ini kan bilangan bulat 8, ingin dikurangkan dengan pecahan 4 per 5. Maka kalian harus ingat, semua bilangan bulat itu pasti berpenyebut 1. Ini memang ketentuan ya. Semua, misalnya bilangan bulatnya 15, maka penyebut 1. 2 penyebutnya juga 1. Semua yang bulat berpenyebut 1. Yang ini berpenyebut 1. Maka kita ubah yang soalnya tadi seperti ini, maka kita jadikan juga pecahan ini yang 8 per 1 pecahannya. Dikurang 4 per 5 ya. Lanjut. Kita perhatikan penyebutnya kan 1 dan 5, artinya tidak sama ya, maka kita harus samakan dulu. Cari KPK-nya 1 dan 5. KPK 1 dan 5 itu adalah 5 ya. Jangan mau pakai cara yang saya sebutkan tadi, kalian tinggal pilih. KPK-nya 5, berarti 5 ya. 5 bagi 1 dapat 5. Berarti 5-nya kalikan dengan 8. 8 kali 5 40. Kemudian kita ganti tadi yang 8 per 1 dengan 40 per 5 karena dia kan senilai. 8 per 1 itu senilai dengan 40 per 5. Makanya 8 per 1 di sini diganti dengan 40 per 5 karena senilai ya. Kurang 4 per 5 kembali. Nah, karena penyebutnya sudah sama, ya lanjut. Kita sudah bisa mengurangkan. 40 kurang 4 dapat 36 per 5 ya. Ini 40 kurang 4 36 per 5. Nah, tapi karena pembilang masih lebih besar dari penyebut, artinya belum sederhana. Kita harus jadikan dia pecahan campuran. Seperti tadi caranya langsung bagi 36 bagi 5 dapat 7. 7 kali kita jadikan pecahan 36 per 5 ini menjadi pecahan campuran. Jadi caranya seperti tadi. Kita bagikan 36 bagi 5 7 ya. 7 kali 5 35 bersisa 1. Yang satunya inilah menjadi pecahan 1 per 5.
Pilihlah jawaban akhirnya 7/5. Semoga ini bisa dipahami ya, karena kita sudah masuk 3 contoh pengurangan pecahan. Pecahan biasa dengan pecahan biasa, pecahan campuran dengan pecahan campuran, serta bilangan bulat dengan pecahan. Sebagai kesimpulan, kalian harus ingat bahwa konsep pada penjumlahan dan pengurangan itu sama ya. Jadi khusus untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, kalian harus ingat perhatikan penyebutnya. Jika penyebutnya sama, maka kalian bisa lanjut mengerjakan. Tapi jika penyebutnya berbeda, kalian harus samakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK-nya ya. Ada beberapa cara menentukan KPK yang bisa kalian gunakan. Untuk perkalian dan pembagian pecahan kita bisa bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi saya harapkan untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan ini bisa dipahami baik-baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa via pribadi ke saya ya. Sebagai latihan, kalian bisa mencari 2 buah soal tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Terus nanti kalian coba-coba jawab sendiri. Jadi kali ini saya tidak sediakan soal, tapi kalian yang cari sendiri soalnya bebas, dan dilengkapi dengan jawaban tentang soalnya tadi menggunakan atau seperti yang telah saya jelaskan tadi ya. Saya tunggu tugasnya. Selamat bekerja, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.